Swedia, setelah 15 tahun gencar menerapkan pendidikan berbasis digital, kini mengambil langkah yang mengejutkan. Mereka mengalokasikan dana besar untuk kembali ke buku teks cetak. Kenapa ya? Keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlalu banyak belajar dari layar punya perkembangan yang lebih lambat dibandingkan teman-teman mereka yang belajar dari buku fisik. Menteri Pendidikan Swedia bahkan khawatir dengan penurunan keterampilan membaca dan menulis dasar di kalangan generasi muda. Ini seperti sinyal bahwa digitalisasi pendidikan yang selama ini kita agung-agungkan ternyata punya sisi lain yang perlu diwaspadai. Terlalu banyak screen time bisa membuat anak-anak kesulitan untuk fokus membaca teks yang panjang dan mendalam. Mereka jadi terbiasa dengan informasi singkat dan cepat ala media sosial. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang komprehensif jadi menurun. Swedia sadar betul akan hal ini dan memutuskan untuk menyeimbangkan kembali penggunaan teknologi dengan metode belajar yang lebih tradisional. Langkah ini ternyata tidak hanya terjadi di Swedia, negara tetangganya, Finlandia, yang selama ini dikenal sebagai kiblat inovasi pendidikan dunia, juga mulai mengambil tindakan serupa. Pemerintah Finlandia kini secara resmi membatasi penggunaan laptop dan ponsel di dalam ruang kelas. Tujuannya apa? Sederhana, mereka ingin mengembalikan fokus utama pendidikan, yaitu interaksi manusia dan pembelajaran langsung. Menurut para ahli di Finlandia, terlalu banyak perangkat elektronik di kelas justru menciptakan penghalang antara guru dan siswa, serta antar siswa itu sendiri. Interaksi tatap muka, diskusi kelompok, dan kegiatan praktik langsung dianggap jauh lebih efektif untuk membangun pemahaman dan keterampilan sosial. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi gangguan konsentrasi dan mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Ini adalah pengingat penting bahwa teknologi hanyalah alat, bukan pengganti interaksi manusia yang otentik. Dan ternyata, tren ini menyebar lebih luas lagi. Negara-negara maju lainnya seperti Prancis, Spanyol, dan Belanda juga mulai mengikuti jejak Swedia dan Finlandia. Mereka memberlakukan berbagai aturan pembatasan, bahkan larangan total penggunaan ponsel di sekolah. Kebijakan ini didasari oleh keprihatinan yang sama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjaga kesehatan mental siswa. Fenomena ini menjadi refleksi penting bagi kita semua, terutama di negara-negara yang sedang gencar-gencarnya mendorong digitalisasi di semua sektor, termasuk pendidikan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Apakah teknologi yang kita adopsi benar-benar membantu atau justru menghambat potensi generasi penerus kita? Kisah dari Swedia, Finlandia, dan negara lainnya ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci. Teknologi itu penting, tapi buku, pulpen, dan interaksi tatap muka tetap tak tergantikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah sekolah-sekolah di Indonesia juga perlu membatasi penggunaan gadget? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.